Hei, selamat pagi. Gimana rasanya bangun hari ini? Masih ngantuk? Tenang, kamu nggak sendiri. Tapi sebelum kamu scroll HP atau buru-buru ngadepin dunia, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan pikirin satu hal ini. Hari ini, milik siapa? Karena kalau kamu nggak klaim hari ini, dunia bakal nentuin buat kamu. Di video ini, kita bakal ngobrol tentang mindset pagi, bukan teori ribet, tapi hal-hal kecil yang bisa kamu lakuin, biar hari ini dan hari-hari berikutnya, mulai dengan kesadaran penuh. Yuk, kita mulai dari detik pertama pas kamu buka mata. Kita mulai dari yang paling dekat. Sesuatu yang terjadi hampir setiap hari, bangun tidur. Kebayang gak sih, betapa seringnya kita bangun pagi dengan cara yang, ya gitu-gitu aja. Alarm bunyi, kita tekan snooze. Bunyi lagi, kita tekan lagi. Kadang malah bangun karena kepanasan, atau karena bunyi motor tetangga yang berisik. Lalu akhirnya kita duduk di pinggir kasur, mata masih setengah lengket, rambut kayak habis kelahi, dan pikiran mulai berkeliaran ke hal-hal yang belum tentu penting. Ada yang langsung buka handphone, cek notifikasi, buka Instagram, Twitter, TikTok, apa aja. Kadang belum bangun sepenuhnya, tapi udah tahu ada gosip artis cerai atau berita politik panas. Ironis ya, kita tahu update dunia luar sebelum tahu update diri kita sendiri hari ini. Dan hari pun dimulai begitu saja. Aku pernah ngalamin masa-masa itu cukup lama. Masa di mana setiap pagi terasa hambar. Bangun cuma karena harus, bukan karena mau. Karena ada tanggung jawab, kerjaan, kelas, atau sekadar nggak bisa tidur lagi. Tapi bukan karena aku merasa hidup. Ada satu titik, aku sadar. Aku bangun, tapi nggak benar-benar terbangun. Fisikku sih udah bangkit dari kasur. Tapi pikiranku, hatiku, masih nyangkut entah di mana. Kadang masih di mimpi semalam. Kadang masih di obrolan kemarin yang bikin sakit hati. Kadang udah lari ke ketakutan soal hari ini. Rapat yang bikin deg-degan. Tugas yang belum selesai. Drama hidup yang entah kenapa kayak nggak ada habisnya. Dan karena itu, pagiku jadi datar. Hambar. Dingin. Kayak nasi sisa semalam yang dipanasin, tapi rasanya tetap nggak segar. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Bangun tapi nggak merasa hidup. Hari berjalan, tapi kamu kayak cuma ditarik arus. Dari satu jam ke jam berikutnya, dari satu tugas ke tugas berikutnya, dari satu deadline ke deadline berikutnya. Lalu malam datang, kamu rebahan, nonton atau scroll medsos sampai mata capek, tidur lagi, dan siklusnya berulang. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang. Kamu nggak sendirian. Aku nggak mau sok tahu atau bilang harus begini, harus begitu. Aku juga bukan motivator atau orang suci yang tiap bangun langsung semangat hidup. Kadang aku juga masih ngeluh, masih pengen lanjut tidur, masih susah buat hadir secara utuh di pagi hari. Tapi yang ingin aku bagi di sini adalah perubahan kecil yang bisa bikin perbedaan besar. Perubahan itu dimulai dari mindset. Mindset pagi itu kayak fondasi rumah. Kalau kamu bangun pagi dengan kepala kacau, mood berantakan, pikiran panik, ibarat kamu lagi bangun rumah, tapi fondasinya goyah. Hari itu bisa tetap berdiri, tapi gampang roboh. Kamu jadi gampang kesal, gampang stres, gampang merasa semuanya salah. Tapi kalau kamu bangun dengan sadar, bukan cuma melek, tapi benar-benar hadir, itu beda. Meskipun hari itu penuh tantangan, kamu lebih siap. Bukan karena semua jadi gampang, tapi karena kamu yang megang kendali. Dan itu yang pelan-pelan aku pelajari. Aku mulai coba bangun dengan kesadaran, dengan niat. Bukan sempurna, bukan ajaib langsung bahagia tiap pagi, tapi ada bedanya. Mulai dari cara aku membuka mata, sampai cara aku ngomong ke diri sendiri. Oke, hari ini kita coba jalani bareng-bareng ya. Aku tahu, hidup nggak selalu bisa dikendalikan. Tapi cara kita menyambut pagi itu bisa kita pilih. Jadi kalau kamu ngerasa pagi-pagimu selama ini datar, kosong, nggak punya arah, itu bukan kesalahan. Itu cuma tanda bahwa mungkin kamu belum menemukan ritme yang cocok buatmu. Dan narasi ini, cerita ini, tulisan panjang ini, aku buat bukan untuk menggurui, tapi untuk nemenin kamu nyari ritme itu. Mungkin kamu nggak butuh motivasi. Mungkin kamu cuma butuh teman cerita.
Seseorang yang bilang, "Hey, kamu nggak sendiri, dan kamu bisa mulai dari pagi ini." Pernah nggak sih kamu ngerasa begini? Secara teknis kamu udah bangun, udah duduk, udah ke kamar mandi, bahkan udah sarapan. Tapi rasanya kayak masih ngawang, kayak belum nyambung. Nah, itu karena ternyata bangun itu nggak sama dengan melek. Banyak orang melek tapi belum bangun. Maksudku secara fisik kita udah berdiri, udah nyalain lampu, udah mungkin ngetik sesuatu di HP atau laptop. Tapi secara mental, jiwa kita belum nyampe. Belum ikut hadir. Dan ini bukan hal aneh. Malah sangat umum. Apalagi di zaman sekarang, di mana hidup cepat banget, informasi banyak banget, dan tubuh kita sering capek banget. Kadang saat kita bangun, kita kayak nyetel ulang mesin yang kemarin kerja nonstop. Tapi kita lupa, mesin itu bukan cuma tubuh, tapi juga hati, pikiran, jiwa. Gini, bayangin kamu bangun pagi, terus langsung buka HP. Lihat notif, lihat chat yang belum dibalas. Ada yang nanyain tugas, ada gosip, ada berita politik, ada diskon, ada temen ngeluh, ada mantan update, ada segalanya. Dan baru 5 menit bangun, otakmu udah kayak dipaksa ikut lomba lari. Padahal, kamu belum ngopi, belum tarik napas dalam-dalam, belum nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya mau ngapain hari ini. Itu yang bikin kita sering ngerasa kosong di pagi hari. Karena kita terbangun, tapi nggak terjaga. Terjaga itu artinya kamu sadar, kamu hadir, kamu tahu di mana kamu berada, dan kamu memilih untuk hidup dengan arah. Bangun dengan sadar itu seperti menyapa dunia dengan mata terbuka, hati terbuka, dan pikiran yang gak langsung ketarik keluar, tapi mulai dari dalam dulu. Kayak bilang, oke, aku di sini, aku hadir, aku siap. Dan sadar ini gak muncul tiba-tiba. Dia muncul kalau kita beri ruang. Kalau kita kasih waktu sebentar untuk gak langsung diseret dunia luar. Bahkan cuma 5 menit. 5 menit buat duduk, tarik napas, dengar suara burung, rasain matahari nyenggol kulit. 5 menit buat nyapa diri sendiri. Pagi aku, gimana rasanya bangun hari ini? Kedengarannya kecil ya? Tapi percaya deh, hal kecil ini bisa jadi titik balik. Aku pernah coba eksperimen ke diri sendiri. 2 minggu aku bangun lalu langsung buka HP. Lalu 2 minggu berikutnya aku bangun tanpa buka HP dulu. Yang aku lakukan di 2 minggu kedua adalah duduk diam 3 sampai 5 menit, dengar suara sekitar, tarik napas 3 kali, ngomong ke diri sendiri, hari ini milikku, aku yang menentukannya. Dan hasilnya, bukan berarti aku langsung jadi manusia super, tapi aku merasa jauh lebih tenang, lebih nggak panikan, lebih sadar. Karena aku nggak langsung dilempar ke dunia luar. Aku mulai hari dari dalam diri. Melek itu kerja mata, tapi bangun yang sesungguhnya itu kerja hati dan pikiran. Dan kita semua bisa mulai dari hal sederhana. Jangan buru-buru, jangan langsung buka dunia, mulai dengan menyapa diri sendiri. Coba aja besok pagi, pas kamu bangun jangan langsung lompat. Duduk dulu, rasain kasur, rasain tubuhmu, rasain napasmu. Lalu bisikan pelan, aku udah bangun. Sekarang aku mau hadir. Itu aja udah cukup jadi langkah awal menuju pagi yang berbeda. Pagi bukan cuma soal cahaya matahari atau jam alarm, tapi soal bagaimana kita menghidupkan diri kita sendiri sebelum menghadapi dunia. Dan ingat, kamu nggak harus sempurna. Kadang kita tetap akan bangun dengan pikiran kusut atau mood jelek. Tapi semakin sering kita berlatih untuk hadir, semakin kuat pula otot kesadaran kita terbentuk. Dan kalau kamu bisa hadir di pagi hari, kamu akan lebih mudah hadir di siang hari, sore, bahkan malam. Karena semuanya dimulai dari satu titik, saat kamu bangun. Coba jujur ke diri sendiri sebentar. Waktu kamu bangun pagi, siapa yang pertama kali ngatur arah pikiranmu? Apakah kamu yang pegang kendali, atau sebenarnya kamu cuman ngikut arus? Kita sering nggak sadar bahwa begitu kita membuka mata, ada banyak hal yang langsung pengen nyetir hari kita. Ada mood, ada notifikasi, ada tanggung jawab, ada suara-suara dari luar yang langsung rebutan pengaruh di kepala kita. Dan kalau kita nggak siap, kita bisa aja langsung duduk di kursi penumpang dari hari kita sendiri. Coba ingat-ingat, kamu pernah nggak bangun pagi dalam keadaan lumayan netral, nggak terlalu bahagia, nggak terlalu stres, tapi begitu buka HP,
Kamu lihat berita buruk, atau lihat teman update hidupnya yang kelihatan sempurna banget, atau lihat tagihan yang bikin sesak, dan tiba-tiba hari itu langsung kerasa berat. Itu karena kamu baru aja ngasih setir ke hal di luar dirimu. Tanpa sadar, kamu kasih izin ke dunia luar buat nentuin warna harimu. Padahal kamu bisa pilih buat duduk di kursi kemudi. Sekarang bayangin gini, kamu bangun tidur, lalu kamu bilang ke diri sendiri, hari ini aku yang megang setir. Bukan mood yang ngatur, bukan drama orang lain, bukan algoritma media sosial, bukan tekanan pekerjaan, tapi kamu. Bukan berarti kamu bisa kendalikan semua yang terjadi hari ini, tapi kamu bisa kendalikan bagaimana kamu menanggapi semuanya. Dan kendali itu, percaya atau enggak, bisa dimulai dari beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Banyak orang mengira hidup berubah karena keputusan besar, tapi seringkali hidup berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan salah satu kebiasaan kecil paling powerful adalah memulai hari dengan kesadaran bahwa kamu yang bertanggung jawab atas arah hari ini. Ibarat mobil, kamu nggak bisa kontrol kondisi jalanan, cuaca, atau kemacetan. Tapi kamu bisa kontrol kemudi, kecepatan, dan arah. Dan kamu juga bisa milih kapan mau berhenti, kapan mau tancap gas, dan kapan mau belok ke jalur yang lebih tenang. Mindset ini bukan tentang jadi perfeksionis, bukan tentang harus selalu positif, tapi tentang nggak asal-asalan membiarkan hari berlalu begitu saja. Mindset ini bilang, aku tahu hidup nggak selalu mudah, tapi aku nggak akan nyerahin arah sepenuhnya ke hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Jadi, mulai besok pagi, coba tanya ke diri sendiri pas bangun. Siapa yang akan pegang setir hari ini? Apakah aku akan jadi penumpang dalam hariku sendiri? Atau aku mau duduk di kemudi dan memilih cara aku menjalaninya? Nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu serius, tapi jujurlah. Karena kadang pertanyaan sederhana di pagi hari bisa membuka kesadaran besar tentang cara kita hidup. Dan dari situlah kita bisa mulai pelan-pelan mengubah hidup. Bukan dari hal besar, tapi dari detik-detik pertama saat mata terbuka. Oke, itu dia obrolan kita hari ini tentang mindset bangun pagi. Ingat ya, kamu nggak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari sadar. Tarik napas, buka mata, dan ingat, hari ini milikmu. Bukan milik alarm, bukan milik notifikasi, bukan milik omongan orang, milik kamu. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu kamu butuh konten damai kayak gini. Dan share ke teman kamu yang sering bangun dengan panik. Kita bantu mereka juga mulai hari dengan tenang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bangun pelan-pelan dan klaim harimu.